akan belajar tentang pola irama dan lagu, terus belajar tentang dongeng dan simbol lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita melapaskan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, biar lebih semangat lagi anak-anak, ayo simak lagu dari ibu, yaitu kita buka buku kalian dan juga kalian dengarkan video dari ibu lagu Pepaya Mangga Pisang Jambu. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Pepaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana. Rasanya manis tidak tawar, membikin badan sehat sekar. Pepaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Pepaya, makanan rakyat karena sangat bermanfaat. Harganya juga tak mengikat, setalen tuan boleh angkat. Untuk pembelajaran selanjutnya, jangan lupa anak-anak baca di halaman 17 dan 18 ya. Yuk, kita masuk ke pembelajaran keempat, halaman 21. Coba dibaca di video ibu itu tentang ada toko dan watak. Setelah selesai, silakan anak perhatikan ibu menjelaskan kembali ya tentang pembelajaran keempat. Anak-anak, kita akan pembelajaran mengenai pembelajaran keempat. Nah, kita mulai dari dongeng. Dongeng adalah bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi dongeng ini sudah lama sekali dari nenek moyang kita secara tradisional. Nah, terus ada lagi dari dongeng tadi kita dapatkan pesan moral. Pesan moral itu adalah pesan yang dapat dari suatu kejadian atau pengalaman seseorang atau film. Jadi dari dongeng tadi ada cerita. Dari cerita itu dapatlah jadi pesan moral. Yaitu pesan moral tadi apa? Pesan moral adalah pesan yang didapatkan dari suatu kejadian seseorang atau film. Sudah mengerti? Selanjutnya ibu akan menjelaskan watak ya. Watak ini adalah sama dengan sifat seseorang. Sifat yang ada di dalam dongeng. Misalkan ibu contoh, sifat di dalam dongeng itu dia suka marah-marah. Jadi sifatnya pemarah. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh itu adalah sesuatu yang ada di dalam juga di dalam dongeng tadi. Tokoh misalkan, tokoh dia sebagai apa di dalam dongeng? Misal dia menjelaskan di sana tokohnya ada ayah, ibu, ada petani, ada kebun, ada terus itu namanya tokoh. Dongeng tadi kita juga akan belajar mengenai manfaat tumbuhan. Nah, di sini manfaat tumbuhan ini buka bukunya nak ya. Di halaman 22 ya, di bagian ayo belajar. Nah, di sini tumbuhan ini ada 3 manfaatnya, yaitu tumbuhan sebagai sumber makanan. Misalkan anak-anak di rumah pasti ada yang senang buah-buahan, ada yang senang sayuran, itu termasuk sumber energi dari makanan. Nah, dari makanan tadi, dari buahan, dari sayuran, siapa nih yang senang sama buahan sama sayuran di rumah? Pasti dia itu sangat bermanfaat dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan buah-buahan,
makan sayuran, maka di dalam zat-zat makanan, zat-zat bergizi dalam tubuh kita akan bertambah. Yang kedua, ada tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Nah, sumber bahan baku ini yang bisa dijadikan obat-obatan, bisa dijadikan serat tumbuhan bisa dijadikan obat-obatan seperti tanaman kumis kucing. Tahu tidak tanaman kumis kucing? Nah, tanaman kumis kucing itu bisa dijadikan obat. Terus yang kedua, serat tumbuhan. Misalkan kapas dipintal menjadi benang dari sumber bahan bakunya dulu. Sudah dia serat tumbuhan itu sudah menjadilah kapas, lalu dipintal menjadi benang. Yang ketiga ada tumbuhan sebagai bahan bangunan atau furniture. Nah, di sini termasuk bahan bangunan apa yang bisa kita lihat dalam rumah kita, seperti di rumah kalian ada yang terbuat dari kayu, seperti kursi makan, kursi di ruang tamunya, terus lemari, itu berasal dari bangunan. Nah, itulah termasuk tumbuhan sebagai bahan bangunan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama anak-anak kita melapaskan lapas alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.